Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Karunia Galih Permadani Master of Science dan Ibu Ika Sukmawati Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Biosel, dan selamat pagi kepada teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat limpahan rahmatnya kita dapat mengikuti kelas ini tanpa suatu halangan yang berarti. Kami kelompok 7 yang beranggotakan Arifatul Rizky Asfarina, saya Farah Ainur Rahmah, dan Najib Adibur Rahman akan mempresentasikan mengenai macam plastida, struktur kloroplas, dan mekanisme fotosintesis. Perkenalkan, saya Farah Ainur Rahmah yang bertugas sebagai moderator. Izinkan saya untuk memimpin jalannya presentasi pada pagi hari ini. Rangkaian acara yang akan kami lewati atau kita lewati yaitu sesi pembukaan, sesi penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan sesi penutup. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke sesi pembukaan. Marilah kita mengucap basmalah bersama-sama agar kita senantiasa diberikan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sesi penyampaian materi. Langsung saja saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu mengenai macam-macam plastida. Pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian plastida. Plastida adalah organel sel yang terdapat pada sel tumbuhan dan alga, sedangkan sel hewan tidak memiliki organel plastida. Fungsi dari organel plastida ini adalah untuk fotosintesis, sintesis asam amino dan lipid, sebagai tempat penyimpanan lipid, protein, dan karbohidrat, menyediakan warna pada berbeda bagian tubuh tumbuhan, mengatur stomata, dan fungsi lainnya. Macam-macam plastida. Yang pertama yaitu leukoplas. Leukoplas adalah plastida yang berwarna putih, biasanya banyak dijumpai pada bagian-bagian tumbuhan yang tidak terpapar sinar matahari. Leukoplas tersendiri terbagi menjadi 3 tipe, yaitu A. Amiloplas berfungsi untuk menyimpan amilum, B. Elaioplas atau lipidoplas berfungsi untuk menyimpan lemak dan minyak, dan yang C yaitu proteinoplas berfungsi untuk menyimpan protein. Selanjutnya yaitu kromoplas. Kromoplas adalah plastida yang menghasilkan warna non-fotosintesis atau warna selain hijau. Metabolisme kromoplas aktif mengandung sedikit kopi DNA dibandingkan kloroplas. Plastida ini memiliki lipid yang terdapat kandungan pigmen karotenoid dan kompleks molekul yang disebut fibril. Macam-macam warna tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, karotin berwarna kuning misalnya pada wortel. Yang kedua, xanthofil berwarna kuning pada daun yang tua. Ficoxanthin berwarna coklat pada ganggang Phyllophyta. Phycocyanin berwarna biru pada ganggang Cyanophyta. Phyclorythrin berwarna merah pada ganggang Rhodophyta. Dan yang terakhir yaitu anthocyanin memberi warna merah sampai kuning pada bunga-bungaan. Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh Mbak Arifatur. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Farah atas waktu dan tempatnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam plastida. 2. Kloroplas. Kloroplas adalah plastida yang mengandung klorofil, karotenoid, dan pigmen fotosintesis lain. Selain itu, kloroplas juga menyerap tenaga matahari untuk mengubah karbon dioksida menjadi gula, yang berguna sebagai sumber energi kimia dan makanan bagi tumbuhan. Sedangkan macam-macam klorofil adalah sebagai berikut. A. Klorofil A menghasilkan warna biru-hijau, berpartisipasi dalam reaksi terang fotosintesis. Spektrumnya menyiratkan cahaya violet, biru, dan merah paling banyak untuk fotosintesis karena diserap. Dan spektrum warna paling tidak baik adalah hijau. B. Klorofil B menghasilkan warna hijau kekuningan atau hijau zaitun. C. Klorofil C menghasilkan warna hijau coklat. D. Klorofil D menghasilkan warna hijau merah. Selanjutnya yang kedua yaitu ada struktur kloroplas. Untuk struktur kloroplas bisa dilihat pada gambar, yaitu ada bagian lamela, plastoglobula, tilokoid, stroma, ribosom, granum, membran luar, ruang antar membran, membran dalam,
DNA, lumen, dan membran tilakoid. Selanjutnya yaitu double membran atau yang berfungsi sebagai fosfolipid bilayer. Membran luar mengandung molekul porin, kandungan protein kurang dari 30%, sedikit fosfolipid. Membran dalam selektif permeable ion dan metabolit sehingga membutuhkan protein transport transmembran. Membran tilakoid. Tilakoid mengandung pigmen yang berfungsi untuk menyerap atau mengabsorpsi cahaya. Rantai pembawa elektron ETC dan mesin pensintesis ATP analog dengan membran dalam atau kristae mitokondria. Ruang di dalam tilakoid atau lumen. Proton H+ dipompa melewati membran tilakoid dari stroma ke lumen tilakoid. Hasil formasi gradien elektrokimia membentuk ATP ketika proton kembali ke stoma. Matriks stoma kaya akan enzim metabolisme dan molekul DNA, sirkular double strand, ribosom 70-S, dan plastoglobulin atau lipid granules. Reaksi gelap fotosintesis atau CMN3, Caille atau Kelvin Caille terjadi di stomata. Enzim sintesis asam amino dan asam lemak juga terdapat di dalam stomata. Lalu kemudian ada ribosom. Ribosom adalah bagian dari membran dalam pada kloroplas. Fungsi ribosom itu sendiri sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Kemudian ada granum. Granum adalah bagian kumpulan tilakoid yang bertumpuk layaknya uang logam, berfungsi menjadi tempat berlangsungnya reaksi terang dalam proses fotosintesis. Lalu ada plastoglobula, senyawa kimia yang terkandung dalam kloroplas tumbuhan. Senyawa ini tersusun atas lipid berbentuk globul. Kemudian yang ketiga yaitu ada mekanisme fotosintesis. Yang selanjutnya yaitu ada fotosintesis. Fotosintesis dapat diartikan proses penyusunan atau pembentukan senyawa kompleks organik dari senyawa sederhana anorganik dengan menggunakan energi cahaya. Nantinya proses ini akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Organisme yang dapat melakukan proses ini adalah organisme autotrofik, sehingga autotrofik adalah sumber pamungkas senyawa-senyawa organik non-autotrofik. Proses fotosintesis terjadi di dalam kloroplas dan daun adalah tempat untuk fotosintesis. Warna daun berasal dari klorofil atau pigmen hijau yang terletak pada kloroplas. Rumus reaksi fotosintesis yaitu 6CO2 atau karbon dioksida ditambah 6H2O air, cahaya, panah klorofil, C6H12O6 dengan gula glukosa ditambah 6O2 oksigen. Sebenarnya fotosintesis bukanlah satu proses tunggal, melainkan dua proses yang masing-masing proses reaksi terdiri dari banyak langkah. Kedua tahap tersebut yaitu reaksi terang. Reaksi terang merupakan tahap fotosintesis yang mengubah energi surya menjadi energi kimia. Reaksi terang terjadi pada grana, tepatnya pada bagian membran tilakoid. Pada proses ini akan menghasilkan produk yang akan digunakan saat reaksi gelap, yaitu ATP dan NADPH, serta hasil samping berupa oksigen yang dikeluarkan ke lingkungan melalui stomata. Reaksi terang menggunakan cahaya matahari untuk mereduksi NADP+ menjadi NADPH. Reaksi terang juga menghasilkan ATP, menggunakan kemiosmosis untuk memberikan tenaga bagi penambahan gugus fosfat ke ADP, proses yang disebut fotofosforilasi. Selanjutnya, fotosistem. Fotosistem adalah suatu unit yang mampu menangkap energi cahaya matahari atau foton yang terdiri atas molekul klorofil dan pigmen aksesori atau tambahan, yaitu kompleks antena dan akseptor elektron. Klorofil A merupakan pusat reaksi bagi fotosistem. Perbedaan fotosistem 1 dan fotosistem 2 yaitu
Pada fotosistem 1 atau P680, PS1 terletak di permukaan luar membran thylakoid grana. Pusat fotonya adalah P700. Pigmen menyerap panjang gelombang cahaya lebih dari 680 nm. Berpartisipasi dalam siklik serta fosforilasi non-siklik dan tidak terkait dengan fotolisis air, yang dimana fungsi utamanya adalah sintesis ATP. Kemudian kalau fotosistem 2 atau P680 yaitu PS2 terletak di permukaan dalam membran thylakoid grana. Pusat fotonya adalah P680. Pigmen menyerap panjang gelombang lebih pendek dari cahaya, yaitu kurang dari 680 nm. Kemudian berpartisipasi hanya dalam fosforilasi non-siklik yang terkait dengan fotolisis air, dan fungsi utamanya adalah sintesis ATP dan hidrolisis air. Selanjutnya yaitu bakterioklorofil. Bakterioklorofil adalah pigmen yang berperan dalam menangkap cahaya untuk fotosintesis. Bakterioklorofil adalah pigmen fotosintesis yang terjadi pada berbagai bakteri fototrofik. Bakterioklorofil adalah bentuk klorofil yang terdapat pada bakteri berfotosintesis yang berbeda dari klorofil tumbuhan hijau. Bakteri fotosintetik atau fotosintetik bakteri merupakan jenis bakteri yang mampu melakukan fotosintesis sendiri. Rhodobacter sphaeroides atau bakteri ungu adalah salah satu jenis bakteri yang tergolong pada bakteri fotosintetik. Bakteri ini dapat hidup dalam kondisi aerob maupun anaerob. Bakteri ini juga bisa melakukan fiksasi nitrogen dan karbon dioksida. Bakteri ungu dapat bertahan hidup di kisaran suhu antara 28 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Organisme yang mengandung bakterioklorofil merupakan fotosintesis untuk mempertahankan kebutuhan energi mereka, tetapi tidak menghasilkan oksigen sebagai produk sampingan. Mereka menggunakan panjang gelombang cahaya yang tidak diserap oleh tanaman atau cyanobacteria. Kemudian selanjutnya reaksi gelap atau siklus Kelvin. Siklus Kelvin berlangsung di stroma. Dalam reaksi ini tiap tahapnya tidak ada yang membutuhkan cahaya secara langsung. Namun siklus Kelvin pada sebagian besar tumbuhan terjadi pada siang hari, karena pada waktu itu reaksi terang dapat menghasilkan NADPH dan ATP yang diperlukan oleh reaksi gelap. Berikut tahap-tahap reaksi gelap. Pertama, tahap fiksasi karbon. Pada tahap ini, karbon dioksida akan diikat oleh enzim Rubisco untuk digabungkan dengan RuBP. Selanjutnya terbentuklah atom karbon yang labil dan akan segera memecah menjadi 3-fosfogliserat atau PGA. Yang kedua, tahap reduksi. Pada tahap ini, PGA selanjutnya akan direduksi oleh ATP yang diperoleh dari reaksi terang menjadi 1,3 bis-fosfogliserat atau PGAL. Kemudian PGAL akan direduksi lagi oleh NADPH yang juga diperoleh dari reaksi terang menjadi gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Tahap yang ketiga yaitu tahap regenerasi. Pada tahap ini G3P yang dihasilkan akan dibawa untuk membentuk glukosa dan sebagian besarnya akan digunakan kembali untuk membentuk RuBP dengan bantuan ATP. Ini tabel perbedaan reaksi terang dan reaksi gelap. Pembedanya tempat jika reaksi terang tempatnya di membran thylakoid dan grana atau tumbukan thylakoid, sedangkan reaksi gelap terjadi di stroma. Kemudian reaksi terang membutuhkan cahaya, sedangkan reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya. Sistem pada reaksi terang yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2, sedangkan pada reaksi gelap tidak ada. Selanjutnya, proses pada reaksi terang meliputi eksitasi elektron, fotolisis, fotofosforilasi siklik, dan fosforilasi non-siklik. Sedangkan proses pada reaksi gelap yaitu fiksasi CO2 atau karbon dioksida, reduksi, dan regenerasi RuBP. Kemudian bahan yang diperlukan pada reaksi terang yaitu klorofil, cahaya, H2O atau air. Sedangkan pada reaksi gelap yaitu ATP, NADPH2, dan CO2.
hasil atau produk pada reaksi terang, yaitu ATP, oksigen atau O2, dan NADPH2. Sedangkan pada reaksi gelap akan menghasilkan produk glukosa. Itulah pemaparan materi, kemudian saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulannya yaitu plastida adalah organel sel yang terdapat pada sel tumbuhan dan alga. Terdapat 3 macam plastida, yaitu leukoplas, kromoplas, dan kloroplas. Masing-masing plastida ini memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Kloroplas merupakan salah satu plastida pada tumbuhan dan alga. Cahaya untuk fotosintesis yaitu serangkaian reaksi yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimiawi yang disimpan dalam molekul karbohidrat dan senyawa organik lain. Sebenarnya fotosintesis bukanlah suatu proses tunggal, melainkan 2 proses, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Baik teman-teman, kita telah mendengarkan presentasi dari kelompok penyaji. Sesi selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab kita buka 2 termin, setiap termin terdiri dari 3 penanya. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Mari kita mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim sebagai ucap syukur kita karena telah diberikan kelancaran untuk presentasi pada hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.